Profil Tom Lembong, ex-Mendak yang jadi tersangka korupsi impor gula. Thomas Trikasih Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan, Kemendak. Lelaki yang kerap disapa Tom Lembong itu ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Perdagangan bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2016 berinisial CS. Tom yang lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1971 bermukim di Jerman antara usia 3 sampai 10 tahun. Namun, dia sempat mengenyam pendidikan di Regina Pacis, Palmerah, Jakarta. Setelah lulus SMA, Tom kemudian pergi ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia kemudian menyelesaikan pendidikan tingginya di Harvard University pada 1994 dengan gelar Bachelor of Arts, BA, di bidang arsitektur dan tata kota. Akan tetapi, Tom Lembong justru berkecimpung di industri jasa keuangan. Dia bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley di Singapura pada 1995. Setelah itu Tom Lembong menduduki posisi sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah menjadi penasihat ekonomi ketika Presiden Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Posisi ini dipertahankan sampai Jokowi menjadi Presiden 2014. Lalu, Tom menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2016, sebelum digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sampai 2019. Setelah itu, Tom Lembong bergabung dengan kubu calon Presiden Anies Baswedan sebagai tim pemenangan pada pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Dalam konstruksi perkara ini, pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula. Akan tetapi, di tahun yang sama, Tom yang ketika itu menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut. Oleh Kemendak, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, malam. Akibat perkara itu, Indonesia diduga mengalami kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Usai pemeriksaan, Tom Lembong kemudian ditahan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, di periode pertama Presiden Joko Widodo. Adapun dalam kasus ini, Kejagung menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang di Kemendak yang dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Sebagai catatan, Kemendak diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah, GKM, untuk diolah menjadi gula kristal putih, GKP, kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Selain itu, Kemendak juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah.
dan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Tetapi nanti secara spesifik terkait tempusnya ini di tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik dalam kurun waktu ini terkait dengan perkara ini terus melakukan pendalaman, terus melakukan penghimpunan terhadap bukti-bukti agar membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Dan dalam perkara ini setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa. Oleh karenanya, bagaimana perkembangannya? Kita simak bersama. Direktur Penyidikan akan memberikan penjelasan terkait substansinya. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih Pak Kofeku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi kita semua yang saya hormati, teman-teman dari media massa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tentang perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2023. Sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor 53 tanggal 3 Oktober 2023. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi